Shalom, selamat pagi. Mari kita baca surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius pasal yang keempat, mulai dari ayat 1. 1 Timotius pasal 4, mulai ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ayat 5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Lalu ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, perhatikan ayat 7 ya dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dikatakan di sini di ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Ya, latihan badani itu ya olahraga, ya, exercise, ya, hal-hal yang menyangkut tubuh kita, ya, termasuk makanan, ya, istirahat dan sebagainya, dikatakan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah dalam bahasa Inggris itu godliness, ya, diterjemahkan sebagai godliness atau holiness. Bahasa aslinya itu mengandung arti reverence atau respect, ya, sesuatu sikap hormat kepada Tuhan, ya. Jadi ibadah itu sesuatu yang ilahi, tapi tidak dalam kegiatan gereja saja, ya, tapi dalam seluruh bagian hidup kita. Makanya dikatakan di ayat 8 ini latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah, ya, godliness itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji, ya, dan janjinya itu tidak hanya untuk hidup ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Nah, kalau kita lihat kata ibadah ini, ya, di surat Paulus kepada Timotius ini ada beberapa ayat, ya, kalau kita mau cari di concordance atau di gadget kita, ya. Ada beberapa ayat yang muncul. Nah, saya mau tunjukkan misalnya di pasal 6 ayat 6, ya. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, ya. Jadi waktu kita melakukan aktivitas ibadah kita, itu tidak hanya berarti di gereja kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita datang bersekutu, ya. Tapi juga dalam setiap bagian kehidupan kita, itu ibadah kita kepada Tuhan. Artinya kita lakukan sesuatu itu, kita tahu ini ada tuntunan Tuhan untuk hal ini, ya. Berbuat baik misalnya, lalu menolong orang lain, ya, kehidupan berkeluarga yang sesuai firman Tuhan. Nah, itu godliness yang dipraktekkan tidak hanya di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dikatakan ini kalau disertai rasa cukup, ya, itu memberi keuntungan besar, ya. Beberapa terjemahan, ya, misalnya dari Basic Bible English, ya, BBE, but through faith, iman yang sejati, with peace of mind, dengan damai di pikiran, is of great profit, ya. Itu memberi keuntungan yang sangat besar, ya. Terjemahan isi Inggris ini menarik, ya. Dikatakan begini, but God's people should be happy with what they have,
umat Allah itu harus bersyukur, bergembira dengan apa yang mereka miliki. And they should really live for God. Dan mereka harus sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Then they are really rich. Nah, kalau mereka lakukan hal itu, maka mereka sungguh-sungguh kaya ya. Ini kaya di sini tidak hanya berarti secara materi, tapi juga secara rohani. Karena banyak orang mungkin punya materinya banyak, tapi dia nggak bisa menikmati itu. Ya, di Alkitab ada contoh Naaman. Naaman itu panglima tentara Raja Aram, ya. Jadi dia orang hebat, ya. Tapi dia kusta. Nah, jadi dia kaya secara harta, ya, tapi badannya kena kusta. Nah, ketika dia disembuhkan, dia mau kasih persembahan, ya, dia mau bayar, tapi Nabi Elisa yang memberi petunjuk supaya dia disembuhkan itu nggak mau terima hal itu. Nah, jadi kalau dibilang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Nah, ada banyak kata ibadah ini ya di ayat-ayat di surat Paulus kepada Timotius. Tapi saya mau baca lagi satu bagian di sini ya. Dari 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan begini. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya. Jadi ini Paulus bilang ada orang-orang yang dari luar kelihatan memang mereka itu beribadah. Ya, terjemahan bahasa Indonesia Modern Bible ya, Indonesian Modern Bible bilang begini, secara lahiriah mereka tampak beribadah, tetapi sesungguhnya mereka telah memungkiri kuasanya, hindarilah mereka. Ada terjemahan bahasa Inggris lagi yang lain, having a form of religion. Mereka ini memiliki satu aturan liturgis keagamaan, but turning their backs on the power of it, tetapi membelakangi, ya, mengingkari kuasa yang ada dalam ibadah itu. Nah, jangan pergi dengan orang-orang seperti ini. Ya. Terjemahan yang lain lagi, those people will seem to worship God. Orang-orang seperti itu nampaknya memang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, but really they will refuse to let God to know them, ya. But really they will refuse to let God work in them, ya. But really they will refuse to let God work in them. You must stay away from people like that, ya. Nah, menarik kalau kita baca di Alkitab King James ya, kata kuasa itu ya, ketika dikatakan mereka memungkiri kekuatannya atau kuasanya itu dalam bahasa aslinya itu power ya, adalah dunamis ya. Nah, kata dunamis ini kata yang sama yang dipakai ketika Tuhan berkata di Kisah 1 ayat 8 ketika dibilang tetapi kamu akan menerima kuasa atau power atau dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi ada orang-orang yang secara lahiriah itu beribadah. Ya, godliness-nya itu dia wujudkan dalam tindakan di gereja misalnya. Ya memang nggak salah ya kita. Dan kadang-kadang ini yang repotnya. Orang begitu terpaku pada satu liturgi ya, yang begitu rupa, sehingga kalau liturginya berubah atau diubah mereka bingung ya, kayaknya nggak pas. Nah ini sebenarnya kalau dalam satu gereja itu baik untuk ada satu guidelines ya, ada satu pokok-pokok yang perlu kita perhatikan supaya kita itu tidak menyimpang. Misalnya begini ya, kalau di gereja tertentu ada pengakuan iman rasuli namanya ya. Aku percaya kepada Allah Bapa, ya, percaya pada Anak dan Roh Kudus dan seterusnya ya. Nah itu bisa beda-beda definisinya ya. Antara gereja A, gereja denominasi A
dan denominasi B, ya. Itu baik sekali kita punya hal seperti itu. Jadi kita tahu di gereja kita di mana kita berbakti ini ada satu pokok-pokok pengakuan iman yang perlu kita sepakati dan kita pegang. Nah, kadang-kadang karena itu dibuat menjadi baku, ya, itu jadi seperti mantra, ya. Dan kita cuma mengucapkan itu sebagai suatu hafalan, suatu yang lafal saja. Dan tanpa sadar kita mengingkari kuasa di balik kata-kata yang sudah dirumuskan seperti itu. Contoh lain lagi misalnya begini, ya. Kita tahu Mazmur yang terkenal salah satunya adalah Mazmur 91, ya. Dan di banyak gereja Mazmur ini dipakai, direnungkan, ya. Sangat bagus direnungkan, ya. Kalau kita hanya baca atau kita cuma puter saja, kita dengar, ya. Atau yang lebih repot lagi cuma diputer aja, ya, tanpa suara, cuma satu kewajiban aja. Jadi kalau jemaat hadir, dari 100% jemaat yang hadir, mungkin cuma berapa persen yang melihat tulisan itu, ya, cuma sebagai suatu seperti syarat saja, ya. Tapi paling bagus itu memang kita baca, ya, kita ucapkan, lalu secara pribadi memang kita renungkan. Nah, kalau itu cuma sebagai satu tindakan yang sifatnya liturgis, kita kehilangan kuasanya. Nah, itu yang terjadi ketika Paulus berkata di pasal 3 dari 2 Timotius ini di ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri the power behind that godliness, ya. Ada power, ada kuasa di balik tindakan ibadah yang kita lakukan, ya. Dan Paulus bilang, jauhilah mereka itu. Nah, bagaimana bisa orang melakukan satu tindakan ibadah yang mungkin karena sudah dibuat menjadi rutin, ya, dalam bentuk liturgi, lalu fisik kita, mungkin mulut, bibir, lidah kita nyanyi atau ucapkan atau baca ayat-ayat tertentu, tapi pikiran kita nggak di situ. Atau memang kita, ya, kan yang datang ke gereja belum tentu juga semua sudah lahir baru terima Tuhan Yesus, ya. Tentu beda, ya. Barangkali kita bawa orang yang untuk menjaga anak kita, ya, mungkin belum kenal Tuhan secara pribadi. Nah, waktu masuk dalam tempat ibadah barangkali dia ikut berdiri, ya, bahkan ikut menyanyi, lagunya juga enak dan Tuhan bisa bekerja, ya, menjamah mereka. Tapi bisa jadi juga ada orang-orang yang datang nampaknya menjalankan satu ibadah tapi tidak menyadari dan akhirnya menolak kuasa yang ada di balik ibadah tersebut. Dan Paulus bilang jauhi mereka itu. Ini ngeri, ya. Jadi sebenarnya Paulus ini mau bilang hati-hati kepada orang-orang yang mungkin tanpa sadar itu sudah terjebak dalam yang namanya roh agamawi, ya, religious spirit, ya. Apa itu roh agamawi, religious spirit? Ini orang-orang yang melakukan tindakan tertentu tapi sifatnya, ya, jadi cuma satu agamawi. Agamawi itu jadi nggak ada powernya begitu. Ya. Dulu saya ke gereja, ya, karena orang tua saya mengajarkan hal itu. Dan hari Minggu, ya, itu satu hal yang sudah normal dan memang harus begitu, ya. Kita didik anak-anak kita dari kecil itu kalau hari Minggu dibawa gereja. Jadi mereka terbiasa. Tapi pada titik tertentu mereka harus mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka selanjutnya datang beribadah hari Minggu, mereka tahu bahwa mereka sedang beribadah kepada Tuhan, mereka berikan hati mereka kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja dalam hidup mereka, ya. Tidak harus semuanya itu terlibat dalam pelayanan mimbar, ya. Ada orang-orang yang mereka sudah sangat senang sekali karena Tuhan pakai mereka mungkin untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan luas sekali, ya. Ada yang melayani pelayanan diakonia, ada yang pelayanan mungkin menyambut tamu, asyir, ada yang mengatur konsumsi, ada yang menjadi pendoa. Tidak semua harus naik ke mimbar, ya. Tapi
biarlah kita lakukan hal itu bukan sekedar satu rutinitas ya, satu kegiatan fisik, tapi kita menyadari bahwa ada janji Tuhan yang Tuhan berikan ketika kita melakukan hal itu. Jadi kita ini mengakui bahwa ada kuasa yang menyertai waktu kita lakukan apa yang Tuhan pimpin kita lakukan ya. Termasuk dalam memberi persembahan ya. Kenapa memberi persepuluhan? Ya memang di gereja seperti itu ya. Enggak seperti itu ya. Kita harus menyadari bahwa ada kuasa, ada janji yang Tuhan berikan waktu kita melakukan misalnya mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan diakonia, ya. Lalu ambil bagian dalam banyak pelayanan. Kita mengerti bahwa ada janji yang Tuhan berikan di situ. Sangat menarik sekali ya kalau saya pernah baca satu buku ya, judulnya aja saya baca sih ya, saya nggak baca detail, tapi judulnya begini ya, The Silent Killers of Faith ya, pembunuh-pembunuh yang tidak terdengar, tidak terlihat, yang bisa membunuh iman kita ya. The Silent Killers of Faith ya, pembunuh-pembunuh iman yang tidak terlihat atau tidak terdengar. Nah, apa itu? Itu bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa budaya ya, adat istiadat yang bisa membelenggu kita begitu rupa sampai akhirnya iman kita itu ketika dengar firman tuh mentok di situ, nggak bisa mendobraknya. Jadi apa yang Tuhan janjikan lewat pemberitaan firman Tuhan ketika kita mendengarnya ya, itu tidak memperoleh buah yang matang, bahkan kita nggak dapatkan apa yang Tuhan janjikan karena terhimpit oleh budaya atau adat istiadat. Yang lain lagi adalah itu yang saya bilang tadi, roh agamawi, ya, religious spirit, ya, itu kadang-kadang begitu mengikat. Ada yang berpendapat kalau perjamuan kudus misalnya, ya, itu harus dilakukan pada waktu tertentu dan nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya. Padahal nggak ada aturannya ya di Alkitab. Berbagai gereja bisa beda melakukannya, ya. Tergantung dari apa yang mereka percaya bisa dilakukan kapan ya. Kemudian tidak hanya religious spirit tapi legalisme ya, legalisme. Apa arti itu? Artinya orang yang mungkin begitu memegang firman ya begitu rupa cenderung kepada seperti orang-orang Farisi gitu ya. Ya, kaku ya apa istilahnya ya. Tapi artinya ini orang-orang yang mungkin secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tapi mereka tidak percaya ada kuasa yang menyertainya. Ya, jadi di gereja itu bisa aja yang hadir kan orang yang belum percaya Tuhan Yesus, belum kenal Tuhan Yesus, ya jelas mereka ya nggak mengalami kuasanya. Tapi juga kalau kita sudah kenal Tuhan, tapi ada satu pengalaman lain yang Tuhan janjikan di Kisah 1 ayat 8, yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ini dalam bentuk pengurapan ya, kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Ketika kita terima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus ada dalam hati kita sebagai materai ya. Kita menjadi anak Allah ya. Kita itu yang menyebabkan kita ini bisa masuk surga ya, sah menjadi anak Allah karena Yesus ya. Bukan karena perbuatan baik kita, karena perbuatan baik kita ya nggak memenuhi standar Tuhan. Tapi kemudian ketika kita terima baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus atau pengurapan, seperti yang dikatakan di Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, power, dunamis. Nah, kalau kita sudah pernah mengalami itu dan kita izinkan Tuhan memimpin hidup kita senantiasa, maka ibadah kita, godliness yang kita lakukan itu, kita akan semakin merasakan, mengalami ya dalam hidup kita dan juga kita menyaksikannya ya dalam kehidupan keluarga kita bahwa memang ada kuasanya, ada powernya. Nah, dengan orang-orang yang mengalami hal inilah kita semakin intim bergaul supaya kita saling menguatkan. Ya. Ibadah itu mengandung janji yang sangat luar biasa. Nikmat itu sebagai janji Tuhan. Amin.